Para investor dan mitra bisnis batubara mulai menagih uang mereka kepada Yusuf Mansur. Namun, ia selalu berkelit dan menghindar. Investasi yang ditawarkannya sering berujung masalah, di mana uang para investor tidak pernah kembali. Dampak buruknya sangat parah. Banyak hubungan keluarga retak, rumah tangga berantakan, dan para investor mengalami gangguan kesehatan seperti stroke jantung bahkan stres. Lebih menyedihkan lagi, tidak ada perhatian dari Yusuf Mansur kepada investor yang meninggal dunia. Tindakannya ini memunculkan pertanyaan tentang sisi kemanusiaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, jika kita cermati perilaku Yusuf Mansur dari tahun ke tahun tidak menambah perbaikan dan kebaikan, tetapi hanya menambah masalah dan masalah lagi. Jika kita ingat pada tahun 2009 dia menginisiasi bisnis batubara, dan ternyata ini adalah bisnis zong, bisnis abal-abal, dan uang jemaah sebesar 55 miliar lenyap begitu saja, tidak bisa kembali sampai hari ini. Juga ada patungan usaha yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2013. Ada 2.900 orang yang ikut patungan usaha itu dengan nilai per lembar sahamnya 10 sampai 12 juta rupiah. Dan ternyata sampai hari ini itu juga bermasalah. Yusuf Mansur tidak mau mengembalikan plus uang kerahiman yang dijanjikan setiap tahun 8% dari investasi yang ditanam. Nah, dari sini kita melihat betapa banyaknya orang yang menjadi korban. Untuk batubara saja ada 250 jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, yang akibat dari investasi ala Yusuf Mansur yang zong, yang bodong ini, maka hubungan kekerabatan menjadi retak, hubungan kekeluargaan pecah, rumah tangga berantakan, bahkan bercerai. Belum lagi yang kena serangan jantung, stroke, dan stres berat. Nah, ini semua tidak pernah difikirkan oleh Yusuf Mansur. Dari para investor itu memang ada beberapa yang begitu gigih memperjuangkan hak-haknya sampai titik darah penghabisan, sampai Allah memanggilnya dan dia wafat dalam rangka memperjuangkan hak-haknya. Di kalangan investor batubara itu ada yang namanya Pak Ngadiman. Ini adalah seorang sepuh pensiunan dari sebuah perusahaan swasta. Dia bersama keluarga besarnya menghimpun dana sampai 1 miliar untuk investasi batubara tersebut. Ternyata zong. Dia tetap mengejar Yusuf Mansur untuk membayar, dan Yusuf Mansur lagi-lagi menghindar, lari, dan ngumpet. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Nur Halik
ini juga sudah sepuh beliau. Saking tertariknya dengan investasi batu bara yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu, ada keuntungan dunia dan ada keuntungan akhirat. Tetapi apa yang terjadi? Dia menjual rumahnya di tahun 2009 sebesar 700 juta rupiah. Yang 500 diinvestasikan ke batu bara, yang 200 dia pegang untuk menyambung hidup. Ternyata ini juga zong. Uangnya tidak bisa diambil dan Pak Nur Khalik itu berjuang habis-habisan sampai ajal menjemputnya di bulan Februari tahun 2025 ini. Lalu ada juga Pak Nanang, ini investor patungan usaha di tahun 2012 sebesar 12 juta. Ternyata apa yang terjadi? Pak Nanang hanya bisa mengambil pokoknya saja setelah berjuang selama 1 tahun. Dan beliau wafat di tahun kita. Lalu itu diinvestasikan untuk patungan usaha. Ternyata setelah 10 tahun jatuh tempo diambil, tidak bisa. Berbulan-bulan dia itu berjuang untuk mendapatkan haknya. Terakhir dia memang mendapatkan haknya, tapi itu balik modal. Uang kerahiman yang dijanjikan tidak pernah ada. Dan kegigihan Soeharto ini terus mengejar Yusuf Mansur sampai nomornya Pak Soeharto ini diblokir. Pak Soeharto adalah seorang warga rakyat biasa asal Grobogan, Jawa Tengah. Kalau Pak Nanang tadi dari Surabaya, Pak Nanang sebagai pengusaha kecil-kecilan, dan dia di akhir hayatnya itu masih menginginkan hak-haknya itu kembali sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, dari keempat profil singkat tadi, kita tidak pernah mendengar, apalagi melihat bahwa Yusuf Mansur itu punya empati kepada orang-orang ini yang rata-rata di akhir hayatnya, ya. Jadi yang masa kekiniannya itu secara ekonomi sudah tidak seperti dulu lagi. Badannya sudah mulai rengke, ekonominya juga tersendat-sendat. Tetapi Yusuf Mansur tidak mau melihat maupun mendengar yang demikian ini. Bahkan sampai mereka itu wafat, jangankan ucapan bela sungkawa, ya, menenggar saja agaknya dia tidak mau, apalagi memberikan santunan, apalagi mengembalikan investasi yang telah mereka tanamkan itu. Inilah Yusuf Mansur, saudaraku. Yusuf selalu mengaku-ngaku sebagai seorang ustadz, ahli sedekah, ahli sholawat, ahli baca Quran dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah untuk mencari dunia. Agama dipakai alat untuk mencari dunia. Dan inilah yang kata Bung Karno, orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai pelaku Islam Sontoloyo. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan disebar agar masyarakat banyak yang tahu
akan siapa sebenarnya Yusuf Mansur itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.